Halo semuanya, jumpa lagi dengan Vinora. Kali ini kita akan membahas peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan di Malang Raya loh. Nah, ini dia infografis waktu yang akan dibahas. Yuk kita simak penjelasannya. Tahun 1944, Jepang mulai melemah. Pertahanan militer di Kepulauan Marshall dan di Saipan atau Kepulauan Mariana diserang oleh Amerika. Sehingga tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menyatakan janji kemerdekaan kepada Indonesia tanpa pemberitahuan tanggal yang tepat. Tanggal 1 Maret 1945, Kumagichi Harada membentuk Dokuritsu Junbiko Sakai, mempersiapkan pembentukan sebuah negara dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat. Pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai merupakan bentuk janji kemerdekaan yang diberikan Perdana Menteri Koiso. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Disusul bom atom kedua tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kedua peristiwa ini membuat Jepang melemah dan mengakui keunggulan sekutu. Jepang semakin melemah. Tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai menggantikan Dokuritsu Junbiko Sakai. Tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat bertemu dengan Panglima Angkatan Perang Jepang Asia Tenggara, Jenderal Terauchi di Dalat, Saigon, Vietnam Selatan. Pada pertemuan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi ketua dan wakil PPKI. Tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan kekalahan tanpa syarat Jepang terhadap sekutu. Berita kekalahan Jepang ini didengar oleh golongan pemuda Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Abu Bakar Lubis, Aidit, Darwis, Johan Nur, dan Wikana melalui saluran radio di Jakarta. Sultan Syahrir segera menemui Soekarno-Hatta menyampaikan berita kekalahan Jepang. Menurutnya, inilah peluang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena terjadi perbedaan pendapat antara pemuda dan golongan tua, pada pukul 4 pagi, Sukarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sudanjo Singgih membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, coba perhatikan letak Rengas Dengklok pada peta. Mengapa Rengas Dengklok yang dipilih sebagai tempat pengasingan Soekarno-Hatta? Salah satu alasannya adalah agar Soekarno-Hatta jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka ditempatkan di salah satu rumah penduduk keturunan Tionghoa Yao Kisong. Di Jakarta, Ahmad Subardjo meminta bantuan Laksamana Maeda dari Kaigun untuk mencari keberadaan Soekarno-Hatta karena khawatir diculik oleh Raigun. Ahmad Subardjo juga meminta bantuan pada Jenderal Nishimura untuk menemui Wikana. Pertemuan dengan Wikana dan Yusuf Kunto yang datang dari Rengas Dengklok inilah yang menyimpulkan keberadaan Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda. Ahmad Subardjo, Yusuf Kunto, dan Sudiro menuju Rengas Dengklok dan tiba pukul 6 petang. Ahmad Subardjo bertemu dengan Soekarno-Hatta dan berjanji kepada para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Setibanya di Jakarta pukul 10 malam, Soekarno-Hatta bertemu dengan Jenderal Nishimura membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nishimura melarang Soekarno-Hatta mengadakan rapat PPKI karena Indonesia berada dalam status quo. Pertemuan Soekarno-Hatta dan Nishimura tidak mencapai kata kesepakatan. Soekarno-Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan dengan pihak Jepang. Anggota PPKI sudah berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Lokasi perkumpulan dipindahkan karena lokasi yang direncanakan sebelumnya yaitu Hotel Des Indes tidak dapat menerima tamu di atas pukul 10 malam.
Soekarno-Hatta menyampaikan hasil pertemuan dengan Jenderal Nishimura dan segera menuju ruang makan, merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan bersama Ahmad Subarjo disaksikan Sukarni dan BM Diah. Saat penyusunan naskah proklamasi, Soekarno bertindak sebagai penulis, Muhammad Hatta memikirkan isi naskah. Soekarno menuliskan proklamasi di selembar kertas, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Penyusunan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 dini hari, naskah proklamasi selesai. Soekarni memberikan usul agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berubah rencana dari sebelumnya di lapangan Ikada. Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan bulan Ramadan pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat, S. Suhud, dan para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diberitakan lewat pamflet dan siaran radio. Salinan teks proklamasi juga disiarkan melalui kantor berita Domei pada malam hari. Berita dibacakan oleh Yusuf Ronodipuro berbahasa Indonesia dan Suprapto berbahasa Inggris. Lalu, bagaimana sih cara penyebaran berita proklamasi ke seluruh Indonesia? Penyebaran berita proklamasi di setiap daerah berbeda-beda. Di Malang, proklamasi kemerdekaan diterima malam hari tanggal 17 Agustus 1945 melalui siaran radio Domei. Kondisi Malang ketika itu diketahui dalam posisi persiapan penyerahan kekuasaan kepada sekutu sejak pemerintah militer Jepang memerintahkan untuk mempertahankan status quo tanggal 15 Agustus 1945. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan Daidan Peta dan mengumpulkan senjatanya. Hingga tanggal 24 Agustus 1945, Divisi 8 Badan Keamanan Rakyat BKR Malang dibentuk dan diketuai oleh Imam Sujai. Pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keamanan umum Indonesia, dan Divisi 8 BKR Malang bertindak mengambil alih senjata militer Jepang yang ada di Malang. Pengambil alihan senjata Jepang oleh BKR diawali di kantor Kenpetai Kayu Tangan. Perlu waktu 2 jam Jepang menyerahkan senjatanya. Pengambil alihan senjata militer Jepang berlanjut ke Katagiri Butai pada awal September 1945. Pengambil alihan senjata di Katagiri Butai memerlukan perundingan antara BKR Malang dengan tentara Jepang. Hal ini terjadi karena Jepang ingin menyerahkan kekuasaan ke pihak sekutu, sedangkan BKR menginginkan penyerahan senjata dengan damai. Pelucutan senjata di Katagiri berhasil dilakukan, dengan hasil perundingan pengamanan untuk tentara Jepang. BKR Malang kemudian mengambil alih senjata Angkatan Udara Jepang di Pangkalan Udara Bugis. Cara yang sama dilakukan di Pujon dengan perundingan antara BKR dan Tentara Angkatan Laut Jepang. Para prajurit militer Jepang dikumpulkan di Lebakroto, Malang Selatan untuk dikarantina. Hingga tahun 1946, para tentara Jepang dipulangkan ke negara asalnya. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, patung apakah ini? Ini merupakan patung Jenderal Sudirman menaiki kuda. Lokasinya ada di Jalan Panglima Sudirman dekat Bundaran SMPN 5 Malang.
Waktu itu, Jenderal Sudirman meninjau tentara Jepang sambil menaiki kuda di Katagiri Butai sebelum diberangkatkan. Pelepasan tentara Jepang dilakukan secara militer. Tidak semua tentara Jepang bersedia kembali ke Jepang. Di antaranya, ada yang memilih bergabung dengan tentara Indonesia membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Malang oleh Divisi 8 BKR Malang berjalan damai dan tidak ada perlawanan dari kedua pihak. Ini terjadi karena pihak militer Jepang di Malang mendukung Indonesia merdeka yang diselesaikan melalui perundingan. Peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Malang oleh Divisi 8 BKR Malang berjalan damai dan tidak ada perlawanan dari kedua pihak. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena sikap militer Jepang di Malang yang netral mendukung Indonesia merdeka dan dapat diselesaikan melalui perundingan. Ki Haji Mashkur merupakan tokoh pahlawan nasional berasal dari Malang. Beliau pernah menjadi anggota BPUPKI menyusun Undang-Undang Dasar Negara. Ki Haji Mashkur juga bergabung dengan PETA dan pasukan Hizbullah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 19 September 1945, Ki Haji Mashkur menghimpun para pemuda Islam dalam Laskar Hizbullah untuk turut bertempur melawan pasukan Inggris. Di Malang era kemerdekaan, Malangshu, beliau menjadi penasihat wali kota Malang yang merupakan orang Jepang. Ki Haji Mashkur memiliki peran penting dalam pengambil alihan senjata, terutama agar situasi Malang tetap kondusif dan damai. Demikian pembahasan materi tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa diingat ya, dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.